Baik, membahas masalah judi teman-teman sekalian. Salah satu yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan dan judi, definisi sederhananya adalah mengundi nasib. Mengundi nasib. Jadi apapun yang sifatnya mengundi nasib, nasib-nasiban bisa dapat atau enggak, maka itu namanya judi. Apapun sifatnya, apapun materinya. Maka ini semua teman-teman sekalian dilarang. Kalau dalam ekonomi biasanya juga masuk dalam bab gharar, ya. Bisa merugikan salah satu dari dua pihak, atau masuk dalam penipuan, manipulasi, samar, nggak jelas. Ya. Makanya umumnya semua judi kalau kita lihat, kalaupun di meja-meja judi, semuanya mengundi nasib. Bisa dapat, bisa enggak. Yang ditulis angka-angka, ya. Angka, huruf, boneka yang dilempar mungkin dapat, mungkin tidak. Tapi yang jelas nasib. Kalau tidak dapat, maka dia kehilangan apa yang sudah dia keluarkan. Kalau dia dapat, maka mungkin pihak yang memiliki tempat atau fasilitas yang akan dirugikan. Ini semua diharamkan dalam agama Islam, teman-teman sekalian, apapun namanya. Walaupun orang mengatakan ini hiburan, ya. Karena memang umumnya syaitan menghiasi manusia seakan-akan apa yang kita ingin lakukan supaya benar dalam pandangan dia dianggap itu sebuah hiburan. Selalu begitu. Makanya perzinahan dikatakan hiburan malam, ya. Ini bukan hiburan malam, hiburan syaitan, ya. Tapi seperti itulah. Dan semua yang berhubungan dengan masalah itu masuk dalamnya. Sekarang masalah karaoke, masalah apa, semuanya sama. Alasan orang modal menyanyi tapi nanti ditemani oleh lawan jenisnya. Di tempat yang remang-remang akhirnya terjadi perzinahan, ya. Dan begitu pula dengan apa saja yang berhubungan dengan masalah ini. Banyak contoh-contoh dalam masalah judi teman-teman sekalian dalam mengundi nasib yang sudah umum kita tahu. Misalnya ada orang memang tempat perjudian secara umum menggunakan kartu, menggunakan benda, mengundi nasibnya di situ. Nanti nasib-nasiban bisa dapat, bisa enggak. Tapi ini mungkin sudah umum, orang banyak tahu. Begitu kita lihat mejanya, bola yang diputar segala macam, menggunakan angka dadu, ini semua orang sudah umum tahu, mengetahui itu adalah judi. Tapi ada hal-hal yang orang tidak tahu kalau itu adalah bagian daripada judi. Seperti mengundi nasib, membeli sebuah benda dengan harapan mendapatkan benda yang lain atau hadiah atau bonus. Padahal sebenarnya dia tidak butuh untuk membeli misalnya produk A, targetnya dibeli untuk mendapatkan produk B. Kasus misalnya cukup banyak mal-mal untuk menarik pembeli, maka mereka meletakkan mobil dipajang di depan mal misalnya, yang belanja di sini akan dapat ini, gitu ya. Sekarang berapa orang yang belanja? Dan mobil yang disiapin satu. Kemudian dibuatlah voucher-voucher, siapa yang belanja 50.000 atau 100.000 bisa nulis nama, alamat, gitu ya. Kalau seandainya seseorang di antara kita masuk ke mall tersebut atau toko tersebut dengan niat memang untuk belanja umum, kita belanja memang belanja kebutuhan, memang di sana ada kebutuhan bulanan dari supermarket misalnya, atau memang ada keperluan, ada toko buku kita harus beli. Lalu kemudian karena kita belanja sejuta misalnya, kita dikasih voucher, lalu kita mengisinya. Kalau kita betul-betul murni belanja dan tidak menantikan hadiah itu sebagai target, dia hanya sekedar memang ya kalau dia beli karena dia beli, dia butuh produk ini, memang dibutuhin bukunya, makanannya segala macam. Kemudian dia ikut karena bentuk promosi, itu masih ada ulama yang membolehkan. Tapi yang dimaksudkan sini bisa masuk dalam bab judi adalah ada orang sengaja membeli produk A, sebenarnya dia tidak butuh, sampai kadang-kadang harus menumpuk di rumahnya gara-gara ingin mengejar hadiah yang dijanjikan. Dan ini banyak sekali masuk dalam masalah bisnis, ya, yang berkembang gitu, ya. Yang berkembang kadang-kadang untuk mengejar satu bonus target, akhirnya harus membeli produk yang banyak. Ada beberapa jenis jaringan bisnis yang kadang-kadang untuk mencapai poin tertentu dia harus mengumpulkan beli barang padahal tidak diperlukan. Maka masuklah ditaruh di gudang bertumpuk. Dan banyak contoh-contoh berhubungan dengan masalah ini tentunya. Saya tidak mungkin menyebutkan jenis perusahaannya atau jenis pekerjaannya, tapi umumnya seperti itu. Masuk juga dalam bab judi teman-teman sekalian adalah produk yang tidak terlihat. Padahal sebenarnya produk itu harus ada. Saya pernah didatangi oleh seseorang lebih sebenarnya. Mereka minta waktu, kemudian ketemu sama saya, mau menawarkan bisnis. Lalu saya tanya, bisnisnya apa? Bisnis emas. Baik, mana bisnis emasnya? Mana produknya? Oh ini bukan, ini tidak ada produknya.
Ini hanya sistem. Masukkan uang sekian dolar, itu sekitar 10.000 dolar. Ini masukkan, kemudian nanti akan dikasih PIN tertentu, lalu mengikutlah, mengadu nasib di situ. Jadi masuk, kemudian nanti kita ikutin perkembangannya, naik turunnya, segala macam. Nasib-nasiban. Kalau pas berhubungan dengan angkanya, maka bisa dapat sekian. Kalau ini, kalau enggak, maka akan rugi. Ini jelas-jelas judi yang luar biasa. Akhirnya setelah dia jelaskan panjang lebar, saya bilang ini tidak bisa dalam Islam, hukumnya nggak boleh. Saya tanya terus terang, Mas harus jawab ya, terus terang. Kira-kira orang yang ikut ini untung atau enggak? Selama ini pengalamannya jadi pegawai di situ, untung atau enggak? Oh enggak, mayoritasnya enggak untung. Dia bilang terus, saya minta terus terang. Kira-kira kalau saya masuk atau sekian persen dari 100% orang yang jadi konsumen di perusahaan ini, berapa banyak yang untung? Ya 10%, 5%, yang selebihnya pasti mengalami kerugian. Ini semua jenis-jenis judi, gitu kan? Kalau produk ada depan mata dalam Islam itu paling jelas harus produk ada. Ya dan biar tangan dengan tangan, cash dan carry, gitu kan? Bayar, tarik, ambil, bawa barangnya. Atau mungkin kredit tapi kredit yang jelas dengan akad yang pasti. Transaksi yang sudah pernah saya jelaskan, kalau saya mau beli mobil kemudian saya tidak punya duit, saya datang kepada teman saya lalu saya mengatakan belikan saya. Dia bilang baiklah saya belikan tapi saya akan jual kepada kamu dengan harga sekian. Misal harga mobil 200 juta, dia belikan saya 200 juta, dia mengatakan Khalid saya akan jual sama kamu 210 juta